Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kapal motor Mariam Indah terbakar di perairan Luwu, Kabupaten Banggai dan menewaskan 1 penumpang. Pemerintah belum menyelesaikan hak lahan masyarakat lokal. Sejumlah warga menyegel akses jalan di hunian tetap 2 Tondo. Kasus malaria meningkat tajam di Kabupaten Parigi Motong dan kini mencapai 190 kasus. Kasus malaria melonjak di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Hingga pertengahan September 2025, tercatat 190 orang terjangkit malaria jenis Vivax dan falciparum. Penderita malaria didominasi laki-laki yang bekerja sebagai penambang di wilayah Kecamatan Mautong. Penularan penyakit ini ditularkan oleh penambang asal Kabupaten Pohuwato, Gorontalo pada Oktober 2024. Penularan semakin meluas dan menimpa puluhan penambang lainnya. Yang sudah dilakukan oleh tim provinsi, yang pertama kita turun lakukan penindakan epidemiologi, terus betul di situ sudah terjadi peningkatan kasus, kita melakukan pemeriksaan RDT pertama ya dari tim provinsi bersama dengan tim dari dinas kabupaten dan teman-teman yang ada puskesmas wilayah setempat. Setelah itu terjadi ditemukan kasus-kasus baru, kita sudah melakukan larvasida namanya ya, memberikan obat larva sida di gudang genangan-genangan di daerah setempat itu. Dari pusat sudah datang juga, dari pusat sudah 3 kali datang. Karena memang terjadi peningkatan kasus bukan cuma di Kabupaten Motong saja, tapi di Poso juga terjadi peningkatan kasus dan Poso juga sudah mendapatkan sertifikat eliminasi pada tahun yang sama dengan Parigi Motong pada 24 Januari tahun 2000. Hasil penyelidikan epidemiologi menunjukkan genangan air di bekas galian tambang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Kondisi ini memicu penularan yang lebih luas hingga ke pemukiman. Dari 190 kasus, setiap hari masih ditemukan 1 hingga 2 kasus baru. Meski demikian, hingga kini belum ada pasien yang meninggal. Dinas Kesehatan bersama pemerintah kabupaten menyatakan kejadian luar biasa malaria dan Bupati menetapkan status siaga darurat selama 30 hari. Untuk pencegahan, masyarakat diminta menggunakan kelambu berinsektisida, membersihkan genangan air dan melibatkan diri dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong. Arak-arakan pohon telur mewarnai perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kelurahan Talise, Kota Palu, Sabtu sore. Ratusan warga mempersembahkan kreasi unik, dari miniatur perahu hingga bentuk menyerupai masjid. Hiasan pohon telur tak hanya berisi telur, namun juga makanan berat dan buah-buahan. Dengan antusias, warga mengarak kreasi mereka dari lapangan abadi Talise menuju Masjid Uswatun Hasanah. Arak-arakan yang dimulai sekitar pukul 5 sore menjadi simbol kebersamaan dan tradisi yang terus dijaga. Maulid juga dirangka dengan hatam Al-Quran bagi para santri dan santriwati Taman Pendidikan Al-Quran Masjid Uswatun Hasanah. Uniknya, mereka juga menggelar wisuda sebagai simbolik hatam Quran. Setiap Maulid, setiap RT itu membawa kemudian nilai untuk juaranya. Kebetulan tahun ini kita berkaitan dengan 3 agenda, yaitu peresmian perpustakaan, kemudian hatam Quran, dan lanjutan Maulid. Setiap tahunnya Maulid ini tetap kita laksanakan. Ini tradisi agak sulit juga terlupakan, karena ini merupakan suatu tradisi. Jadi untuk menyambung silaturahmi daripada masyarakat, khususnya kita di Quran ini, dengan cara ini mereka pada banyak datang. Kalau kita undang hanya ceramah biasa ya tidak ada, tapi kalau kita buat begini, semua masyarakat berduyung-duyung. Ya, satu seni juga untuk berebut-rebut begini yang merupakan satu seni juga bagi kita di sini. Demi mendukung literasi bagi para santri dan jemaah masjid,
peresmian ruang perpustakaan juga dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Usai tausiah dan pembacaan barsanji, tradisi rebutan telur menutup peringatan Maulid yang selalu dinanti warga setempat. Kami dari pengurus Masjid Uswatun Hasanah menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini sukses. Namun perlu kami sampaikan bahwa peringatan Maulid itu jangan hanya seremonialnya, tapi kita harus mengetahui bahwa ada substansi dari peringatan Maulid itu adalah menjadikan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW itu sebagai uswatun hasanah. Kita jadikan sebagai panutan, baik dari aspek akhlaknya maupun ajaran-ajarannya, ibadah dan lain sebagainya. Melalui tradisi pohon telur dan berbagai rangkaian acara, peringatan Maulid diharapkan menjadi momentum untuk meneladani akhlak dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Satu-satunya fasilitas terapi hiperbarik di Sulawesi Tengah kini bisa diakses masyarakat di Rumah Sakit Bayangkara Palu. Ruangan bertekanan khusus ini memanfaatkan oksigen murni ke dalam sel tubuh dan digunakan untuk membantu penyembuhan sejumlah penyakit kronis. Penyakit kronis yang banyak diderita warga Sulawesi Tengah adalah diabetes dan stroke. Prevalensi stroke di Sulawesi Tengah mencapai 7,5 per 1.000 penduduk dengan 316 kasus di Kota Palu. Sedangkan jumlah kasus diabetes mellitus pada tahun 2022 tercatat lebih dari 91.000 penderita. Pelayanan penderita tersebut selama ini belum maksimal. Terapi hiperbarik terbukti mempercepat pulihnya jaringan tubuh. Pasien diabetes yang lukanya sudah membusuk bisa terhindar dari amputasi. Sementara pasien stroke yang biasanya butuh bulanan untuk pulih, dengan hiperbarik sudah menunjukkan perbaikan dalam hitungan minggu. Dengan berkembangnya zaman, alat ini ternyata tidak hanya bisa menterapi dari para penyelam saja, ternyata juga berefek pada pasien-pasien yang sakit, digunakan untuk penyakit. Ya, yang pertama pastinya diabetes mellitus, kemudian kencing manis yang mungkin luka nggak sembuh-sembuh sampai melepuh busuk mau dipotong. Nah itu dengan menggunakan alat ini itu jaringannya jadi sehat kembali, tumbuh kembali gitu ya. Luka yang nggak sembuh-sembuh itu pakai ini bisa. Kemudian selain itu juga pada pasien-pasien stroke, nah itu pemulihannya lebih cepat. Jadi kalau orang stroke hanya pakai obat aja mungkin 2 bulan 3 bulan masih aja jalannya begini. Tapi dengan ini dalam waktu 3 minggu dengan obat juga sama-sama dia sudah bisa lebih cepat begitu ya. Mekanisme terapi ini terbukti mampu meningkatkan penyerapan oksigen sehingga membantu pasien dengan desaturasi khususnya pasien stroke dan diabetes. Ruang hiperbarik di RS Bayangkara Palu mampu menampung hingga 11 pasien sekali terapi. Namun saat ini belum ditanggung BPJS. Kehadiran fasilitas ini diharapkan memberi harapan baru bagi pengidap penyakit kritis di Sulawesi Tengah yang selama ini terbatas mengakses terapi serupa di luar daerah. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi menutup kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songgom Puasi, Tabe.